Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal OSN IPA tingkat kabupaten ya, tahun 2024. Kita akan bahas dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hewan pada gambar di atas adalah, jadi sahabat cerdas, ini adalah gambar belalang sembah. Kalau di dalam sebuah rantai makanan itu ada rumput, kemudian ada ulat, terus dimakan belalang sembah. Jadi belalang sembah itu termasuk konsumen tingkat 2 ya. Kalau rumput itu produsen, ulat konsumen 1, konsumen 2. Jadi belalang sembah adalah konsumen 2, maka disebut sebagai karnivora ya. Pernyataan A, hewan tersebut menempati tingkat tropik pertama, salah ya. Jadi tingkat tropik pertama ini dari produsen yaitu rumput, ulat itu tingkat tropik kedua, kemudian belalang sembah itu tingkat tropik ketiga ya. Hewan tersebut berperan sebagai detritivor, salah ya. Detritivor itu pemakan sampah ya. Contohnya kecoa, lalat itu termasuk detritivor. Jadi C ya, sahabat cerdas. Hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, salah ya. Belalang sembah itu metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, berikut adalah gambar dari rantai makanan ya. Nah, contohnya di sini ada tanaman sawi, dimakan ulat, ulat dimakan belalang sembah. Nomor 1C, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 3 tulang pada telinga yang menghubungkan antara gendang telinga dan rumah siput adalah, jadi sahabat cerdas, tulang pendengaran itu singkatannya ada malas ya. Jadi yang pertama ada tulang martil, kemudian yang kedua ada landasan, nah yang terakhir ada tulang sanggurdi ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lihat gambarnya. Nah ini ya sahabat cerdas, ini adalah gendang telinga di sini. Kemudian di sini ada rumah siput. Nah di sini dihubungkan oleh, ini tulang martil, kemudian ada tulang kedua landasan, dan yang terakhir ini adalah tulang sanggurdi. Oke ya sahabat cerdas, jadi jawabannya nomor 2 adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, berikut ini pernyataan yang tepat mengenai sel darah merah pada manusia adalah, jadi sahabat cerdas, sel darah itu ada 3 ya, LED ya. Yang pertama ada sel darah putih namanya leukosit. Kemudian ada sel darah merah yang disebut sebagai eritrosit. Dan yang terakhir ada keping darah yang disebut trombosit. Nah, sel darah merah ini memiliki kemampuan mengikat oksigen karena ada zat yang disebut hemoglobin nanti mengangkut oksigen ya. Jadi pernyataan pertama kita lihat ya, komponen seluler yang terbanyak kedua, salah ya. Jadi yang terbanyak nomor 1 itu eritrosit karena jumlahnya eritrosit ini 4-5 juta sel per cc. Sementara leukosit itu jumlahnya berkisar 5.000 sampai 10.000 per cc. Kalau trombosit bisa 200.000 sampai sekitar 300.000 sel ya per cc. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi pernyataan pertama salah. Yang B, memiliki kemampuan gerak amoeboid dan dapat menembus ke luar pembuluh. Nah ini adalah ciri dari leukosit karena punya kemampuan memakan benda-benda asing ya. Jadi salah juga. Kemudian yang C, memiliki kandungan pigmen berupa senyawa mioglobin yang mengikat oksigen. Jadi senyawanya bukan mioglobin tapi hemoglobin. Jadi salah ya. Nah yang D, sel darah merah mereduksi sebagian organelnya termasuk inti. Jadi ciri khas dari sel darah merah itu adalah ya tidak berinti ya sahabat cerdas. Jadi pernyataan D ini adalah pernyataan yang paling benar. Oke ya, nomor 3D kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan beberapa ciri hewan berikut. 1. Suhu internal tubuh dipengaruhi perubahan suhu lingkungan. 2. Kulit dilapisi sisi yang kering. 3. Secara periodik mengalami pergantian kulit. Dan 4. Memiliki rahang yang fleksibel untuk menelan mangsa. Hewan yang tidak memiliki ciri di atas adalah, oke sahabat cerdas, hewan bertulang belakang, vertebrata itu ada 5 kelompok ya. Param.
Yang pertama Pisces, ini adalah kelompok ikan. Yang kedua amfibi, contohnya adalah katak. Yang ketiga reptil, contohnya ular. Dan yang keempat aves, ini contohnya adalah unggas. Dan yang terakhir mamalia, ya, hewan menyusui, contohnya adalah monyet. Jadi ciri di atas adalah kelompok reptil, ya. Jadi reptil itu cirinya redaksi, ya. Nah, yang pertama ada reptil, yang kedua ada hidup di darat, kemudian kulit kering dan bersisik. Jadi hewan yang tidak memiliki ciri di atas, A ini ular, B ular, C ini belut, D ini ular. Jadi jawabannya adalah C, ya. Belut itu termasuk ikan. Oke ya sahabat cerdas, nomor 4C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tipe sendi dari struktur yang ditunjuk pada gambar di atas adalah, jadi sahabat cerdas, ini adalah sendi sutura, ya, merupakan hubungan antar tulang tengkorak. Jadi sendi itu dibagi menjadi 3, singkatannya ada SAD. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang terakhir ada diartrosis, ya. Nah, ini sendi mati yang nggak bisa bergerak sama sekali. Ini sendi kaku, ini sendi yang bergerak secara bebas. Nah, sinartrosis sendiri ini ada 2, ya sahabat cerdas. Ada sinartrosis sinkondrosis, ini tersusun oleh kondrosit atau tulang rawan. Dan yang kedua ada sinartrosis sinfibrosis, tersusun oleh fibrosa atau jaringan ikat. Nah, bagaimana hubungan di tulang tengkorak yang disebut sutura? Ini tersusun oleh sinartrosis sinfibrosis. Nah, dari opsi A, B, C, D ini yang masuk sinfibrosis karena tidak ada, maka jawabannya adalah sinartrosis. Sementara kalau sinkondrosis ini contohnya di hubungan antara tulang dada dengan tulang rusuk, ya sahabat cerdas, ya. Contoh amfiartosis sendi kaku itu di daerah tulang kemaluan, ya, namanya simfisis pubis. Sementara sendi gerak ini banyak sekali, ya. Contohnya seperti sendi putar, kemudian sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana. Begitu sahabat cerdas, ya. Nomor 5 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6, ya. Makhluk hidup yang berperan penting pada keberlangsungan siklus materi di dalam ekosistem adalah, jadi sahabat cerdas, dalam siklus materi ini contohnya ada tumbuhan, ya, terus dimakan oleh herbivora, dimakan oleh karnivora. Semua makhluk ini akan mati. Ini akan menjadi zat-zat organik di tanah, itu akan diuraikan menjadi zat anorganik atau mineral. Nah, mineral ini yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, siapa yang berperan mengubah organik menjadi anorganik dalam siklus materi? Yaitu adalah dekomposer atau disebut sebagai pengurai. Nah, berarti di sini yang pilihan jawabannya adalah pengurai. Ada 2 organisme yang termasuk pengurai. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua ada jamur, ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya nomor 6 ini B. Sementara keluing kaki seribu ini termasuk detritivor, ya, pemakan sampah-sampah menjadi detritus. Cacing tanah juga detritivor. Semut ini omnivor, ya. Oke, ya, nomor 6B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7, tumbuhan yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam kelompok apa? Sahabat cerdas, tumbuhan berbiji, ya, ini dikenal sebagai tumbuhan spermatophyta, ya. Nah, ada 2. Yang pertama ada angiospermae A. Nah, ini bijinya tertutup, ya. Nah, kemudian ada gymnospermae, bijinya terbuka. Loh, ini. Jadi angios ini contohnya ada 2 macam. Yang pertama ada tumbuhan berkeping biji 2 dikotil dan ada berkeping biji 1. Namanya monokotil. Nah, kelompok angios ini adalah tumbuhan yang memiliki bunga sejati. Sementara gimnos ini disebut sebagai bunga tidak sejati.
Nah, biasanya bunganya dalam bentuk namanya strobilus. Nah, contohnya, nah ini adalah gambar bunga sejati, ada mahkota, kelopak, benang sari putih ya. Nah, ini sementara gambar yang kedua ini adalah bunga strobilus, contohnya pada bunga pohon pinus ya. Begitu sahabat cerdas, jadi yang tidak masuk ke dalam tumbuhan berbunga adalah gimnosperma ya. Oke, nomor 7A kita lanjutkan nomor 8. Dua organisme yang mempunyai kesamaan genus memiliki kemungkinan berikut. Oke ya, sahabat cerdas. Urutan taksonomi itu singkatannya ada di kelas Ophagenius. Jadi yang pertama ada divisi. Ini untuk tumbuhan, kalau hewan namanya filum. Selanjutnya kelas, ada ordo, famili, genus, dan terakhir ada spesies. Jadi kalau suatu spesies itu memiliki kesamaan genus, maka dipastikan ke sana sama. Jadi ke atas ini sama ya, mulai famili, ordo, kelas, divisio. Nah, ke bawah ini bisa sama atau bisa beda. Ini yang A kita jawab, kelasnya sama, ordonya berbeda, salah, harusnya ordonya sama. Kelasnya berbeda, salah. Ordo sama, spesies berbeda, bisa. Ordonya berbeda, salah ya. Nah, kita ambil contoh ya. Contohnya pada hewan harimau dan singa begitu ya. Ini dia masuk filum ya, Chordata ya. Kelasnya masuk mamalia, kemudian ordonya masuk Carnivora, familinya Felidae. Jadi singa dan harimau itu genusnya sama, Felis. Yang membedakan adalah spesiesnya ya. Kalau singa itu Felis leo, sementara kalau harimau itu bisa Felis tigris. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi ordonya pasti sama, spesiesnya bisa sama atau beda sebenarnya. Jadi yang paling tepat adalah C nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9, di dalam ekosistem sawah terjadi pola interaksi antar populasi dalam bentuk rantai makanan sebagai berikut. Ada padi, tikus, ular, dan elang. Apabila salah satu mata rantai kita musnahkan, misalnya ular, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, oke ya sahabat cerdas, ini kita buang ular, maka yang berdampak elangnya akan turun, tikusnya akan naik, padinya akan turun. Nah, seperti itu ya. Jadi A, kita lihat jawaban, produktivitas padi meningkat, salah. Terjadi penurunan populasi tikus, tadi salah juga. Produktivitas padi menurun, betul, karena terjadi kepunahan pada populasi tikus, salah, harusnya naik. C, produktivitas padi menurun karena terjadi kepunahan populasi ular, akan diikuti dengan penurunan jumlah populasi tikus, salah ya, harusnya tikusnya naik ya. Yang D, produktivitas padi menurun karena kepunahan populasi ular, akan diikuti dengan peningkatan populasi tikus. Ini ya sahabat cerdas, nomor 9D. Kita lanjutkan ke nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 10. Makanan yang disimpan di dalam lemari es tidak mudah membusuk. Hal tersebut disebabkan apa? Oke ya sahabat cerdas. Jadi pembusukan ini disebabkan karena pengurai ya. Contohnya ada bakteri dan jamur. Nah, pada saat organisme bakteri dan jamur ini didinginkan, maka yang terjadi bakteri dan jamur ini tidak langsung mati, tapi akan menjadi tidak aktif. Kalau suatu saat lingkungannya mendukung lagi, dia bisa aktif. Maka kita lihat jawabannya ya. Enzim pada tubuh bakteri tidak aktif bekerja bisa. Bakteri mati tidak ya. Bakteri hanya tidak aktif. Yang C, bakteri pembusuk cepat berkembang, salah. Endospora tidak dapat tumbuh juga salah ya. Jadi jawaban yang betul nomor 10A ya. Jadi endospora itu sebagai pelindung ya pada bakteri contohnya. Justru pada saat dingin endospora itu malah akan terbentuk untuk melindungi kondisi dingin. Begitu ya sahabat cerdas, nomor 10A. Nah sementara seperti itu, kita lanjutkan di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.